secara tidak langsung masuk ke bawah. Hati-hati ya. Sepakat? Sekarang kalau menidurkan putra putrinya, punggungnya diusapi dulu. Sebelum usapi ayah, usapi dhisik anak ojo kewalik. Apalagi jangan sekali-kali putra putri panjenengan tidur dalam keadaan marah atau sedang dimarahi, tergeletak di lantai setelah kita marahi sesuatu hal yang tidak kita tahu apa masalahnya. Kadang kita ego ya Bu ya, yang disalahkan siapa? Anaknya sampai tertidur di lantai, tapi hati batin kita mesti seperti ini. Ya Allah, tolong aku, kui mau pasta semuanya. Hati-hati ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah act of service, pelayanan. Jadi panjenengan harus memaksimalkan pelayanan terhadap putra putri panjenengan. Yang terakhir adalah physical touch. Ya, apa? Tangannya dicium, pipi kanan, pipi kiri. Ya, itu adalah merupakan ikatan batin terhadap kita dengan putra putri kita. Ada, saya melihat dari tadi Bu Asmi menggendong putranya ya, dari mulai acara dimulai sampai naik, sampai saya lihat yuk keringatnya Bu Asli dari depan sampai belakang. Itu adalah ikatan batin. Entah itu sedang mengembangkan ikatan batin yang positif, yang maksimal terhadap putranya, atau mungkin suami sing lupa. Pertanyaannya itu. Tapi memang itu. Ketika saat seorang putra mempunyai ikatan batin yang sangat luar biasa dengan panjenengan, dimulai dari awal ketika kita setelah melahirkan. Ada yang menyusui sampai 2 tahun, ibu semuanya? Saya angkat jempol. Karena apa? Karena memang itu sudah menjadi perintah. Menyusui itu atau ina itu setelah 2 tahun. Mungkin ketika saat ini bagi kita yang tidak bisa menyusui seperti saya secara maksimal karena keadaan, tapi marilah kita memohon kepada Allah agar ikatan batin itu tetap terjadi. Alhamdulillah, anak saya kelas 3 SMK, ketika ibunya bilang ke mboknya, nanti aku nggak boleh Bu, ada pekerjaan sampai malam atau sampai besok. Putra saya itu tidak bisa tidur ketika belum melihat ibunya berada di kamar tidur. Kemudian saya di Surabaya, putra saya yang terbesar itu membuka kamar itu beberapa kali, sampai diteleponkan sama mboknya. Ditelepon piye to ibu karo ayah. Dia bilang enggak Mbok, kan Mbok sudah bilang ibumu enggak wangsul ada pekerjaan di Surabaya. Akhirnya apa? Saya telepon, kenapa Mas? Ibu enggak wangsul toh? Enggak Le, ibu paling besok pulangnya. Kenapa? Enggak apa-apa. Padahal sebelum saya menelepon putra saya, Mbok elek matur, Hasa nggak iso turu koyoke. Hasa itu yang besar Bu, 19 tahun. Dari tadi bolak-balik buka kamar, cari ibu kok urung wangsul toh Mbok, ibu kok urung wangsul. Padahal Mbok sudah bilang le ibu nggak bisa pulang. Itu adalah bukti jalinan kasih sayang antar orang tua dengan putra putri panjenengan. Saya yakin dengan pengorbanan Bu Asli yang tadi saya lihat, itu adalah poin plus
seorang guru, dia sudah bisa ya memberikan pelayanan terbaik terhadap putranya. Saya doakan mudah-mudahan putranya menjadi putra yang soleh, panjang umur, barokah, dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya sampai bulik hatunya keringetnya sampai repes. Saya yakin nanti akan mendapatkan pahala yang setimpal. Begitu pula dengan panjenengan semuanya yang sudah berkorban untuk putra putrinya, insya Allah nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang terakhir, mendidik anak bukan perlombaan. Siapa yang lebih baik itu akan ada di depan. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Setiap anak tidak boleh dibandingkan dengan anak yang lain. Semua hilang, tinggalkan ku dalam gelap. Padamu tempat ku cerita, maafkan diriku sering melupakanmu. Saat nikmat dan menyebutkanku, angkat kedua tanganku di atas kain sajadaku, bersujud ku memohon ridhomu. Engkaulah pendengar setiap doa, Maha Pengasih Maha Penyayang, hanya kepadamu Bapak Ibu semuanya, untuk yang terakhir kali, kita semua tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan putra putri panjenengan semuanya. Mereka hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai nafsu, akal, dan pikiran. Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin ketika saya membaca sebuah sejarah di mana imam besar bermimpi bahwasanya ada seorang ibu yang sedang duduk, sebagian lagi sedang mengambil makanan yang kotor. Lalu al-imam bertanya, "Wahai ibu, kenapa kau duduk manis sementara temanmu sedang memungut nasi dan buah yang kotor?" Lalu ibu itu menjawab, "Apakah kau ingin jawaban dari pertanyaanmu? Bangun dan pergilah ke pasar." Al-imam terbangun dari mimpinya, kemudian menuju pasar. Setelah di pasar tidak ada sesuatu yang berubah dari pasar itu. Semuanya menjual kurma.
menjual, menerima. Namun ada salah satu penjual yang dimana bibirnya tidak berhenti melafalkan Al-Fatihah untuk orang tuanya. Lalu Al-Imam menyimpulkan bahwasanya ibu yang tersenyum tadi sudah diberikan Al-Fatihah secara khusus oleh putranya. Sementara yang lain yang memungut nasi busuk, buah busuk, itu adalah orang tua yang tidak pernah dilantunkan Al-Fatihah oleh anaknya. Seketika Al-Imam tertidur lagi. Dia bermimpi lagi. Tapi ada sesuatu hal yang berbeda. Ibu tersebut memungut nasi dan buah beserta teman-teman yang lain. Buah dan nasi itu adalah Al-Fatihah yang dikirimkan oleh umat muslim secara umum. Al-Imam menangis melihat ibu itu menjadikan kaki sebagai kepala dan kepala menjadi kaki. Untuk apa? Untuk mengambil Al-Fatihah dari orang lain. Al-Imam menangis dan bangun, kembali ke pasar. Apa yang terjadi, Bu? Al-Imam tidak menjumpai anak ibu tersebut di pasar karena ternyata anaknya telah meninggal dunia. Begitu hebat, begitu dahsyat doa dari seorang anak yang ditengadahkan untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa melantunkan Al-Fatihah untuk kita semua. Amin. Ketika azal kita sudah diambil, tidak ada guna pangkal, tidak ada guna harta. Ketika panjenengan telah berada di alam kubur, hanya doa yang bisa menyelamatkan panjenengan semua. Ketika putra-putri panjenengan mengangkat tangan lalu mengucapkan Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Bahkan ketika anaknya mengucapkan doa untuk kedua orang tuanya, malaikat berhenti seketika. Ketika orang tua kita masih dalam keadaan bisnis, bagaimana kita bayangkan ketika nanti kita berpulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah untuk kita. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak bersama kita mengevaluasi diri kita semuanya. Apa yang panjenengan sekarang tanam pasti panjenengan tuai. Tapi apakah kita pernah memperlakukan orang tua kita sebaik mungkin? Kadang kita lupa dengan kesibukan kita. Mereka tidak mengharapkan harta benda kita, bahkan uang kita. Mereka hanya butuh piye kabarmu Pak, piye kabarmu Ma, hanya itu. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bersama-sama, lantunkan doa ini kita bersama-sama, agar orang tua kita yang sudah tidak ada mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan mudah-mudahan putra-putri panjenengan ketika malaikat Israel mengambil nyawa kita bisa mendampingi kita, berada di sisi kita.
إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والبقية صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين khususan ila ruh orang tua kita semuanya, khususan ila ruhi jasadi anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, benih, pintar, bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. Ya Allah, ya Rabb, andai kata kami belum bisa memperlakukan kedua orang tua hamba dengan baik, maka hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah putra putri kami yang bisa memperlakukan diriku dan kedua orang tuanya dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya aturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak ada gading yang tak retak, sapu tangan berjuluk 4 dicuci dalam perahu. Sakit tangan bisa diobat, sakit hati siapa tahu. Saya bukan manusia yang sempurna, saya hanya belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.